Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mudahhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin ja'alna minkum mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan nikmat, karunia, taufik, hidayah, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini, pada hari tasyrik ini, kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah, yakni terutama insyaallah ibadah salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita senantiasa selalu mendekat dengan Allah. Karena hanya Allah yang kalau kita dekati pasti Allah akan semakin dekat dengan kita. Kalau kita jalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari. Kalau kita mendekati Allah sejengkal, maka Allah mendekati kita sehasta. Kalau kita mendekati Allah sehasta, Allah akan mendekati kita dengan sedepah. Allah sangat cinta kepada hambanya, kepada kita semua. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, hari ini dan 2 hari yang akan datang adalah hari tasyrik. Jangan salah baca tasyrik, pakai sin yang besar dan pakai qaf. Jangan pakai tasyrik. Kalau pakai tasyrik musyrik namanya itu. Pakai qaf. Tasyrik. Jangan tasyrik. Kalau tasyrik musyrik. Kalau tasyrik namanya hari tasyrik. Kenapa disebut dengan hari tasyrik? Hari tasyrik ini hari boleh kita menyembelih kurban. Jadi masih ada waktu 3 hari. Dan menurut informasi katanya harga hewan lebih murah ya kalau di hari tasyrik ya. Kita masih bisa untuk melaksanakan ibadah kurban. Meskipun mungkin panitia-panitia sudah banyak yang tutup, umumnya sudah selesai. Tapi kalaupun mau sendiri juga boleh di hari tasyrik ini. Apa makna daripada tasyrik? Tasyrik adalah hari penjemuran daging. Itu makna awalnya ya. Atau hari pendendengan daging, didendeng. Saya khotib sering merenung, kalau dagingnya sampai didendeng berarti dapatnya banyak. Itu. Bahkan menurut kisahnya, daging kurban itu adalah menjadi daging yang bisa dimakan untuk sepanjang tahun sampai kurban lagi. Wah, artinya apa?
Artinya bisa jadi ini kan baru perenungan bahwa mungkin dulu kurbannya itu banyak. Daging kambingnya mungkin bukan kambing seperti saat ini ya. Mungkin besar, unta lagi, bisa unta, bisa kambing, bisa sapi. Atau orang-orang zaman dulu kalau makan daging tidak banyak-banyak dan teratur. Tidak setiap hari mungkin makan daging ya, mungkin begitu. Jadi itu daging kurban bisa dimakan sepanjang tahun. Dan ini luar biasa kalau direnungkan. Karena kurban itu kan ada 3, ada niat, ada kaifiyat, dan ada hikmah. Dari sisi niatnya kita berkurban senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu niat. Dari sisi kaifiyatnya kita berkurban menyembelih sesuai dengan syariat Islam, menyebut nama Allah, kemudian daging kurban dibagikan 1/3 untuk diri maksimal, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk orang lain. Itu dari sisi kaifiyat. Tetapi dari sisi hikmah banyak sekali. Banyak sekali kalau direnungkan. Kalau seandainya umat Islam ini merenungkan makna dari ibadah kurban itu bukan sekedar ritual, tetapi di situ ada ekonomi, di situ ada gizi, di situ ada sosial, di situ ada berbagai hal yang terkait dengan ibadah kurban. Jadi umat Islam ini bersyukur sekali di dalam ajaran-ajaran Islam itu banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan kalau direnungkan ini betapa sempurnanya agama Islam ini. Jadi hikmahnya ini banyak sekali dari berbagai sisi, dari berbagai bidang. Bahkan kita sering melihat misalnya di media atau di dunia nyata, yang tidak muslim pun ada yang kurban. Itu banyak. Tadi saya baca di media online, salah satu mantan vokalis ya, sebuah band misalnya, dia berkurban padahal tidak muslim. Itu banyak sekali hikmahnya. Jadi ada nilai-nilai yang bukan ritual. Meskipun bagaimana pertanyaannya, ini pahalanya bagaimana? Ya kalau pahalanya sebagai umat Islam kita punya akidah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Itu ada dalam Quran surat An-Nur. Jadi kalau pahalanya nggak usah dibilangin gitu ya. Yang penting bahwa kurban bermakna artinya sosial. Terima aja, siapa tahu di kemudian hari ini adalah bagian dari dakwah kita. Dengan kita terima kurbannya, ini adalah bagian dari amal sosial aja gitu ya. Bukan amal syar'i tapi amal sosial aja. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Setelah kita melaksanakan ibadah kurban, kita menyembelih, ada juga yang jadi panitia, ada juga yang menjadi mustahik. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita merenung lagi, mengevaluasi. Apakah kurban yang kita lakukan ini sudah betul? Nah begitu kita yang sudah berkurban. Atau yang belum berkurban, yang merenung lagi, mudah-mudahan tahun depan kita berdoa semuanya bisa berkurban. Meskipun kalau kebanyakan yang kurban, kebanyakan juga, jangan semua, sebagian saja. Hukum alam. Makanya ibadah kurban itu tidak wajib, sunnah muakkadah. Kenapa? Karena hukum alam ada yang mampu, ada yang tidak mampu, gitu ya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kenapa kita harus merenung? Karena ada satu ayat yang berbunyi la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharna lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Untuk mendapatkan keriduan Allah, untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, Allah tidak butuh daging katanya.
Allah tidak perlu darah. Apa yang penting? Yang penting adalah seberapa takwa kita. Walaki yanaluhut taqwa. Jadi ketika kita selesai berkurban, seberapa takwa kita kepada Allah itu. Nah, bukan darahnya diabadikan. Ada fotonya, ada videonya, ini berdarah. Ini dagingnya, ada foto, ada video, bukan. Tetapi yang penting adalah seberapa darah, seberapa takwanya. Dan itu sama dengan ketika terjadi di zaman Nabi Adam. Jadi ternyata kurban itu ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan di seluruh bangsa itu ada kurban. Bahkan menurut salah satu penulis, seorang kawan dari Malang, menyatakan bahwa istilah kurban itu sebetulnya umum. Agama lain pun menyebutnya kurban. Justru istilah kurban yang sesuai dengan Islam itu lebih cenderung ke udhiyah, adha, Idul Adha. Di zaman Nabi Adam, putranya yang bernama Qabil dan Habil dua-duanya berkurban. Tetapi yang diterima adalah kurbannya Habil. Kenapa kurbannya Habil yang diterima, sementara kurbannya Qabil tidak diterima? Karena Habil berkurban atas dasar takwa. Habil berkurban atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diabadikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fataqabbal min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadi Allah hanya menerima kurban ini dari orang yang bertakwa. Jadi Islam dulu baru takwa, ya kan? Iman, Islam, bertakwa, ya, baru diterima kurbannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya lagi, lalu kurban yang diterima itu, kan takwa itu terlalu umum, seperti apa? Kurban yang diterima itu seperti apa? Yang pertama, kalau dari ayat yang dibacakan dalam muqaddimah itu adalah liyadhkurusmallah. Jadi kurban yang mengingatkan Allah. Kurban yang membuat orang yang berkurban itu mengingat Allah. Jadi ketika dia melihat kambing disembelih, dia ingat Allah. Ya Allah, betapa Engkau telah menciptakan hewan untuk manusia. Ingat Allah. Jadi ketika darah itu keluar dari hewan kurban, ingat Allah. Yang kedua, fa ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, semakin kita bertauhid kepada Allah. Jadi kurban itu adalah sejarahnya sejarah Nabi Ibrahim. Ibrahim 80 tahun belum punya anak. Tatkala punya anak, Ibrahim harus menyembelih putranya. Kenapa harus menyembelih putranya? Karena Allah cemburu kepada Ibrahim, khawatir Ibrahim terlalu cinta kepada anaknya. Fa ilahukum ilahu wahid. Itu simbol. Kita berkorban itu adalah simbol kita akan semakin bertauhid. Kita tidak bertanya ngapain sih mengocorkan darah, ini pembantaian dan sebagainya. Tidak. Kenapa kita lakukan? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa aslimu fa aslimu falahu aslimu. Berserah diri kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi orang yang kurbannya diterima adalah mereka yang semakin taat kepada Allah. Jadi kalau setelah kurban taatnya berkurang, ini berarti kurbannya khawatir belum maksimal. Jadi kurban itu justru meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya, wabasyiril mukhbitin. Kurban itu akan menjadikan seorang yang berkurban itu mukhbitin. Mukhbitin itu adalah seorang yang betul-betul militan. Jadi beragamanya itu bukan hanya KTP tetapi militan, beragama Islam secara militan.
Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, takut hatinya. Seperti Abu Bakar Siddiq kalau mendengar ayat, wah itu bergolak hatinya. Bisakah kita seperti itu ya setelah kurban? Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum, bersabar. Jadi orang yang kurbannya sukses itu semakin sabar terhadap apa yang menimpanya. Wal muqimi shalah, mendirikan salat. Salatnya semakin mantap, semakin khusyuk. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan semakin banyak infaknya. Infak, sedekah, zakat, yang wajib dulu, yang zakat dulu yang diutamakannya. Selanjutnya apa? La'allakum tashkurun. Di dalam ayat Al-Hajj juga la'allakum tashkurun, semakin bersyukur kepada Allah. Apa itu bersyukur? Sarful 'abdi jami'a man an'amallah ila ma khuliqa li ajli, menggunakan seluruh nikmat Allah untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan perintah Allah. Nah, itu. Jadi kurban itu hanya pancingan sebetulnya ya. Kalau lihat ayat-ayat ini ya, jadi kurban itu pancingan, bukan akhir. Selanjutnya, litukabbirullah, semakin mengagungkan Allah. Artinya apa? Semakin bahwa yang maha besar itu Allah, dirinya merasa kecil. Di samping sering membaca Allahu Akbar, tetapi dia yakin di dalam hatinya juga bahwa dia itu kecil, yang besar adalah Allah. Dan yang terakhir, wabasyiril muhsinin. Ini mirip dengan nama masjid, Al-Ihsan. Isim fa'ilnya muhsin. Dan orang yang berkurbannya sukses, mereka adalah orang yang senantiasa berbuat baik. Apa itu muhsin? Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Itu. Jadi sholat orang yang ihsan itu luar biasa. Ali ketika di kakinya tertusuk panah, sholat dicabut panahnya, enggak kerasa. Nah, berarti itu luar biasa betapa sholatnya adalah dalam keadaan muhsinin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melewati Idul Adha, dan mudah-mudahan kurban kita betul-betul kurban yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kurban adalah dekat dengan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitnabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa uzihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.